Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Nestanto, kelas 9A, nomor absen 24. Saya akan menjelaskan seni budaya bab 2 mengenai seni patung. Bagian pertama, pengertian dan fungsi patung. Apa itu patung? Patung dapat diartikan sebagai plastic art atau seni plastik, karena patung identik dengan cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetika. Tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi yang meniru bentuk apapun dapat disebut dengan seni patung. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Hampir sama dengan seni lukis, seni patung juga sudah dikenal di Indonesia sejak zaman prasejarah. Contohnya, patung primitif yang terkenal di Papua. Pada karya seni patung tradisional, pembuatan karya seni patung seringkali dihubungkan dengan kegiatan religius, seperti penyembahan kepada dewa atau arwah nenek moyang. Pada karya seni patung modern, pembuatan karya seni patung merupakan ekspresi individu pencipta karena lebih bebas dan bervariasi. Secara umum, berdasarkan pembuatannya, seni patung ada 3 macam, yaitu 1. Patung sebagai fungsi personal. Artinya, patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi. 2. Patung sebagai fungsi sosial. Artinya, patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. 3. Patung sebagai fungsi fisik. Artinya, patung diciptakan semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Bagian kedua, bentuk dan jenis patung. Dilihat dari perwujudannya, ragam jenis patung modern dibagi menjadi 2. Yang pertama, bentuk imitatif atau figuratif. Patung dengan bentuk ini biasanya merupakan tiruan dari bentuk alam, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kedua, bentuk non-figuratif atau abstrak. Patung dengan bentuk ini biasanya bersifat abstrak atau sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya. Yang ketiga, bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Bahan dalam seni patung dapat dibedakan menjadi 4, yaitu A. Bahan lunak. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. B. Bahan sedang. Artinya bahan itu tidak lunak ataupun keras. Contohnya seperti kayu waru dan kayu sengon. C. Bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu dan batu. Contohnya seperti kayu jati dan batu andesit. D. Bahan cor atau cetak. Bahan yang dipakai dalam proses ini antara lain seperti semen, pasir, gips, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Selanjutnya, peralatan yang dipakai untuk membuat patung antara lain seperti butsir, meja putar, pahat, sendok adukan, dan las karbit atau listrik. Bagian selanjutnya adalah teknik berkarya seni patung. Dalam berkarya seni patung ada beberapa teknik, antara lain teknik pahat, teknik butsir, teknik cor, teknik cetak, dan teknik assembling atau merakit. Bagian kelima sekaligus yang terakhir, yaitu praktik berkarya seni patung. Yang pertama, membuat patung dengan bahan lunak. Teknik yang digunakan adalah teknik pijat. Langkah-langkahnya sebagai berikut. A. Buatlah sketsa terlebih dahulu. B. Tentukanlah bahan yang akan digunakan. C. Tempatkanlah bahan di tengah meja putar. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses pengerjaan. D. Bentuklah bahan dengan cara dipijat-pijat hingga sesuai dengan model yang diinginkan. E. Sempurnakanlah model dan dihaluskan. Buat patung dengan bahan keras. Teknik yang digunakan adalah teknik pahat atau teknik ukir. Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut. A. Buatlah sketsa terlebih dahulu. B.
Tentukan bahan keras yang akan digunakan. C. Pindahkan pola atau gambar di atas permukaan ke bahan keras tersebut. D. Lakukan pemotongan jika bahan masih terlalu besar. Lakukan pembentukan sedikit demi sedikit hingga mendekati bentuk global. E. Buatlah bentuk global yang lebih detail. F. Sempurnakan dan haluskan dengan amplas. G. Finishing dengan cat melamin atau akrilik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.